Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi dulurku yang sedang berjuang sampai maghrib. Balik lagi lur dengan saya Yusuf Garasi Halima. Dan hari ini saya punya Chevrolet Captiva tahun 2015. Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ada masuk stok sebuah Chevrolet Captiva diesel tahun 2015. Untuk registrasinya dia nopolnya F Bogor lur, genap. Dan untuk pajaknya hidup sampai bulan 8 tahun ini. Dan untuk PKB tahunannya mobil ini ada di 3,7 jutaan aja lur. Seperti apa lur kondisinya kita akan lihat sama-sama dari bagian eksterior, interior, dan bagian mesin. Tapi dulurku sebelum lanjut jangan lupa don't forget tong poho ojo lalio lur, bantu like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa kita kembangin terus lur. Oke lur, langsung aja kita lihat pada bagian depan eksterior, dimana untuk tampilan yang FL2 ini terasa lebih padat ya dibandingin tampilan yang FL1 ataupun FL3, karena FL2 ini dia untuk ringnya masih 17 sedangkan FL3 dia sudah pakai ring 19. Dari bagian depan tampak terlihat nggak ada perbedaan ya yang signifikan. Dari bagian grill depan ya dia udah ada list chrome seperti biasa, ciri khas mobil Amerika ya. Grillnya tuh gede banget, logo Chevrolet di tengah situ, dan ada stripping list hitam dop ya di bawah logo. Lalu untuk di bagian bumper bawah dia ada upper fender yang mengelilingi mobil ini, ciri khas sebuah SUV, dan ada underguard lagi di situ penebalan dengan warnanya hitam dop juga. Lalu untuk di bagian fog lamp dia masih bohlam biasa dengan housing fog lampnya dia hitam dop juga dengan dummy honeycomb. Dan yang unik di FL2 ini untuk headlamp dia sudah sama seperti FL3. Kalau kita nyalakan mesin dia otomatis nyala, dan kalau kita matiin mesin dia masih nyala, matinya itu kurang lebih jeda 3 detik sampai 5 detik dia otomatis mati. Dan untuk headlampnya masih mulus semua lur. Nah, ini ya lampu utama udah proyektor, emang masih halogen, lampu sen, lampu jauh dengan lampu senja semuanya di bagian situ. Oke, langsung aja kita lihat bagian mesinnya lur. Oke, kita buka kap mesin ya, persis di atas logo, geser ke kanan, kita angkat aja. Udah ada pegas hidrolik, nah seperti itu. Kap mesin dicat warna bodi, ada peredam, dan kita pastiin di bagian pertulangan ya, bagian depan eksterior nggak ada indikasi bekas nabrak lur, kita garansi ya. Dan suara mesinnya seperti ini. Oke, renyah ya, suaranya tuh gurih, cakep. Nah, nggak ada yang ngetek, nggak ada yang ngegelitik, semuanya masih halus. Kondisi mesin mah seger, udah pasti siap pakai. Untuk mesinnya sama lah, dia 2000 cc ya, turbo diesel, tenaga 163 PS ya. Kalau yang FL2 ini torsinya udah 400 Nm kalau nggak salah, sama mesin sama kayak yang FL3 ya. Oke, cukup di bagian mesin lur. Sekarang kita tutup lagi. Lalu untuk tampilan dari samping eksterior seperti ini lur. Dari tampilan samping dia terkesan lebih pas lah ya, bobotnya tuh pas, padat ya kan, enak dilihat, timeless, nggak kemakan zaman tentunya kalau mobil Amerika yang satu ini lur. Dari bagian roda kita lihat ya di sini, duh velgnya masih mulus banget, dia 5 baut. Bannya dia pakai hankuk, untuk profilnya di 225/65 ring 17. Dia pengereman depannya udah pakai cakram. Cakramnya masih bagus, bannya masih tebel banget lur. Untuk kaki-kaki nggak ada bunyi sama sekali. Upper fender yang mengelilingi mobil ini, ditambah ada footstep tambahan ya, karena kalau yang asli bawaan ada footstepnya itu yang FL3 ya 2016 ke atas. Body molding masih ada, dia warnanya hitam dop juga, senada ya dengan warna upper fender. Untuk di bagian spion sewarna body, model tangkai di pintu, ada LED sen di sini ya, dan sudah ditambah sama electric retract lur, karena kalau yang bawaan dia masih manual ya, spionnya ini sudah electric retract. Talang air di situ aksennya chrome, tambahan juga window lamp chrome di bawah. Cakep, di atas ada roof rail ya. Dan untuk pilar dia blackboardnya hitam dop. Handle luar ya, door handle dia warna body aja, lubang kunci masih sama kuncinya. Yang beda tuh ya yang 16 ke atas kunci udah kotak, kalau ini masih sama model flip key. Untuk ban belakang sama, masih tebel juga lur, 4-4-nya lur. Bannya juga sama-sama pakai hankuk, 4-4-nya akur, profil sama ya, ring 17. Pengereman belakang sudah pakai cakram juga, mantap. Safety seperti ABS, EBD, stability control, dan hill descent control yang FL2 ini udah lengkap banget dari safety-nya lur ya. Airbag udah pasti ada. Oke, lanjut. Sekarang kita cek pada bagian belakang eksterior. Oke lur, dari tampilan belakang eksterior di bagian atas
Dia nggak ada antena ya, nggak ada antena sakpin atau antena sakpul, dia antenanya nggak ada di atas. Di sini dia ada Hyman stop lamp, masih bohlam. Untuk roof spoiler itu kecil karena ini kayaknya bukan spoiler ya. Ada rear defogger udah pasti lengkap, mulus. Rear wiper di situ ya, di bawah kaca. Garnish chrome di sini dengan logo Chevrolet, dan untuk headlampnya sudah LED bar ya di sini ya, bentuk C. Kebalik dia double. Di bawahnya dia ada tulisan Chevrolet, dan di bawahnya lagi dia ada upper fender dengan dua knalpotnya double, modelnya udah ngotak begitu. Untuk di sini dia ada dua reflektor, dan modelnya juga cakep nih reflektornya. Nah seperti itu. Untuk sensor dia ada 3 ya, satu sensor dan 2 corner atau sensor parking lah. Berhubung ini FL2 sama seperti FL1, dia belum ada kamera mundur. Dan untuk di bawah sini dia ada emblem PCDI Captiva ya, seperti itu. Dan berhubung tadi di atas dia nggak ada antena, dia antenanya ada di samping sini. Nah nih, oke, cukup di bagian belakang eksterior. Sekarang kita masuk pada bagian depan interiornya lur. Oke lur, sekarang kita masuk pada bagian depan interior. Untuk interiornya seperti ini, masih dual tone ya, antara hitam dengan aksen silver. Joknya dia masih ludru dengan 2 motif di sini, masih bagus semua. Kalau di eksterior kita garansi bebas nabrak, di interior tentu kita garansi juga bebas banjir lur. Oke. Di bagian sini dia aksennya udah soft touch ya, masih bagus semua. Aksen ludrunya di situ masih bagus juga. Sini soft touch empuk. Power window yang auto assist driver cakep, masih mulus banget ya kondisi trimnya. Lalu untuk pengaturan joknya dia yang masih manual ya, dari lumbar support masih manual. Untuk reclining, heel adjuster ya buat naik turunin kursi nih, semuanya masih manual. Dan untuk sliding maju mundur juga semua di situ masih manual. Matic lur, 2 pedal, ada tempat OBD scanner dan buka kap mesin ya. Dia laci di sini juga masih banyak tempat penyimpanan ini, sampai ada tempat kartu juga nih buat etol. Kondisi di sini semua masih mulus banget. Electric mirror, dan ini ada tambahan yang electric retract. Ini untuk headlamp leveling ya, di situ masih manual. Kisi AC dengan AC debugger, AC-nya dingin. Untuk di bagian setirnya lur seperti ini. FL2 dia masih terasa besar ya. Berhubung ini FL2 dia ada tambahan steering switch buat pengaturan AC ya. Ini mode semburan sama speed AC di sebelah kiri. Untuk pengaturan audio steering switch dengan Bluetooth telepon lur di sini ya. Lengkap, pengaturan setir sudah lengkap juga. Sudah tilt dan teleskopik tentunya lur. Oke, sekarang kita masuk. Untuk pengaturan di sebelah kanan di sini ada untuk pengaturan headlamp ya, dan sudah auto. Dan berhubung ini FL2 terakhir, sen udah di kanan seperti ini. Oke, udah sama kayak yang FL3 ya, sen di kanan. Dan di kiri untuk pengaturan wiper yang udah lengkap, ada interval waktunya juga lur. Nah, untuk meter clusternya juga nah sama dengan yang 2016 ya. Kelihatan terkesan mewah ya, ada MID. Cuman emang padahal di sini kalau yang FL2 itu cuman isi trip A, trip B, sama odometer aja seperti itu. Padahal kemarin kita ada yang LTZ 2017 tuh, cuman sayang banget nggak sempat kita bikin videonya soalnya keburu laku lur. Cepet banget, kilometer 46.000 kemarin, 43.000 tuh. Dashboard di sini empuk udah pasti. Dia ada speaker center lah ya. Oke. Dan di bagian sini yang saya bilang dia masih sama kayak FL1 ya. Di sini untuk sisa bahan bakar, rata-rata konsumsi, rata-rata kecepatan gitu ya. Kayak waktu berkendara semua lengkap. Dan di sini untuk ada kompas dan ada AC ya di sini ya. Padahal dia tombolnya ada di bawah tapi MID-nya ada di atas ya. Semuanya lengkap. AC-nya juga dia udah dual zone dengan pemanas kabin ya. FL1 kan belum ya. Oke, dia udah lengkap banget di sini. Dan di sini ada laci kecil, bahannya bludru enak banget. Nah, lalu FL2 ini seperti biasa, seperti tadi saya sebut ya, di bagian ban dia udah ada stability control dengan hill descent control. Karena FL1 dia belum ada ya. FL2 ke atas sudah ada. On off untuk pengaturan rear AC ya bagian belakang. Lampu hajat di sini, jam digital semuanya masih berfungsi dengan baik. AC semua dingin, kelistrikan normal lur. Mantap. Dan head unitnya yang masih biasa ya. Head unit masih biasa karena yang touchscreen itu di FL3. Tapi udah ada Bluetooth telepon ya, AUX, USB ya, CD semua udah lengkap banget. Tuas transmisinya oke, maticnya masih bagus. PRND aja, dan ada mode manual sini ya. Kayak ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada eco mode buat mode irit bahan bakar. Parking brake ya, dari FL1 ke atas dia sudah elektrik. 2 buah cup holder, dan di bawahnya ada tempat rahasia. Ada USB-nya di sini lur ya. Nah gitu. Cakep sih. Dan tampilan joknya seperti ini. Bludrunya masih bagus, masih mengkel ya. Nggak ada yang tepos. Seatbelt 2. Tampilan trim untuk sisi penumpang, seatbeltnya dia udah heel adjuster, bisa naik turun di situ ya. Dia ada hand grip di atas. Ada side visor, udah ada kaca nih sama lampunya juga cakep. Airbag untuk sisi penumpang. List silvernya di sini empuk, bahannya mantep. Glove box ya, bahan di sini sejenis bludru gitu, terasa lebih mewah ya, dan udah soft opening juga. Nah kan udah semi FL3 nih. Ini ada indikator passenger airbag yang 2 ya, mantep. Audio, wah bening banget. Captiva itu paling enak audionya dibandingin Santa Fe lur. Captiva itu speakernya banyak, Santa Fe itu agak kurang ya kalau di bagian audionya.
Spion tengah cuman emang masih dynamic view biasa ya, seperti itu. Sini untuk lampu kabin yang masih bohlam semua dan ada tempat kacamata. Oke, sekarang kita masuk ke posisi baris keduanya lur. Oke lur, sekarang kita masuk pada interior posisi baris kedua. Langsung kita masuk ya. Dan seperti ini tampilan dashboard depan Chevrolet Captiva diesel tahun 2015 ya, FL2 terakhir ya. Untuk di bagian trim ya, interior posisi baris kedua juga semuanya bersih, mulus, kulit-kulitnya semua masih bagus lur. Ban duduknya semua juga masih bagus. Oke, nggak ada yang robek, nggak ada yang ketas ya. Speaker dengan tweeter ada di posisi baris kedua. Lalu untuk kantong penyimpanannya ada model cargonet gini nih, jadi kelihatan nih kalau ada poin-poin dan gampang juga ngebersihinnya. Posisi baris kedua lapang banget lur, nggak ada yang ganjel ya di sini ya, karena dia kan bener-bener FWD. Ada soket power outlet buat ngecas di situ. Joknya semua masih bagus lur, seperti ini. Nah tuh masih mulus banget joknya. Dia udah ada isopik juga, seat belt 3 dan dia ada armrest dengan 2 buah cup holder. Headrest tiga-tiganya bisa naik turun, ini bener-bener buat 3 orang banget ya. Di atas dia ada hand grip sama gantungan, dia ada lampu kabin juga ya di tengah ya, cuman emang masih bohlam. Oke, yang kita coba duduk mah di posisi baris ketiga lur. Karena kan ini mobil 7 seater. Dari sini ya, sekali aja nih, seret. Oke, dia sekali sentuhan aja. Nah, untuk posisi interior baris ketiganya seperti ini, semuanya masih bersih banget lur, joknya masih bagus, wangi. Dia seat belt 2, dia di sebelah kanan dia ada cup holder dan ada kisi AC lur. Kisi AC dengan pengaturan fan speednya, jadi baris ketiga nggak dianaktirikan ya. Oke lur, saya udah duduk di posisi baris ketiga ya, kita nyalain AC dulu. Posisi baris ketiga. Dengan tinggi badan saya yang kurang lebih 165 cm, saya masih berasa oke, berasa nyaman. Tapi kalau dulur yang tinggi badannya 170 lebih, kurang nyaman ya kalau menurut saya ya. Untuk dengkul di sini masih ada 3 jari, tapi kalau kita duduknya nyender rileks ini, dengkul ngepas. Cuman emang paha dia agak naik. Ini agak naik sedikit ya. Kaki masih bisa masuk, masih nyaman. Ini benar-benar dikhususkan buat 2 orang aja ya, kalau yang sepantaran saya ya. Oke, cukup. Sekarang kita lihat bagasinya lur ya. Oke lur, lanjut pada bagian bagasi. Kita buka di sini. Nah, hidrolik masih bagus. Di bagian belakang juga kita pastikan ya, nggak ada indikasi bekas tabrak di bagian belakang. Untuk bagasinya memang nggak terlalu lega ya, cuman bisa naruh koper-koper sedang aja ya kalau posisi baris ketiga dipakai ya. Kalau dulur butuh space, tenang, pelipatan juga gampang. 50 ke depan, satu lagi 50 ke depan, maka dulur dapat space yang rata lantai ya. Ada soket 12 volt juga nih buat posisi baris ketiga nih kalau buat ngecas HP. Oke, seperti ini. Ban serep dia ada di bawah lur. Nah di sini ya, ban serepnya dia kaleng. Ukurannya nggak kelihatan lur, tapi yang jelas ban serepnya masih tebel, masih bagus lur ya, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup lagi lur. Hup. Oke lur, jadi sekian aja yang bisa kita bahas mengenai mobil Chevrolet Captiva diesel tahun 2015 ya, FL2 terakhir. Untuk harga cash 215 juta, dulur masih bisa nego. Bagi dulurku yang berminat, dulur bisa langsung kontak aja saya Yusuf. Nomor telepon saya cantumkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan lur bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian review. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan yang dulur tahu atau dulur pakai mobil ini, dulur pernah pakai mobil ini, dulur bisa tambahkan kita di kolom komentar. Jangan lupa bantu support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.